Nah, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di video kali ini, yang dimana kali ini aku akan jelasin mengenai soal matematika MI kelas 6, yaitu deret matematika. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, dan nonton video ini sampai dengan habis, agar teman-teman semua bisa lebih mengerti lagi mengenai deret matematika. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deret matematika? Nah, jadi deret matematika atau deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang memiliki jumlah yang tetap. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang jumlahnya tetap walaupun memiliki selisih satu angka. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung saja ke contoh soal biar teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih paham lagi. Oke, di sini nanti akan ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Masing-masing akan saya jelaskan cara-cara pengerjaannya biar mendapatkan hasilnya. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Romli sekarang berada pada posisi 0. Romli melangkah 2 langkah ke depan. Setiap langkah melalui bilangan yang berselisih 1. Bilangan di depannya selalu lebih besar. Nah, sebutkan bilangan-bilangan yang dilalui oleh Romli. Oke, langsung saja kita ke jawaban. Jadi sebelum kita menentukan bilangan apa yang dilalui oleh Romli, kita terlebih dahulu membuat model seperti ini. Karena nanti inilah yang akan menjadi patokan dari jawaban kita. Jadi kita kembali ke soalnya. Nah, di sini ada kata kunci lebih besar pada soalnya. Jadi ingat ya teman-teman, bilangan yang nilainya semakin besar maka ia akan berada di sebelah kanan. Sementara bilangan yang nilainya semakin kecil, jadi dia berada di sebelah kiri. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi kalau dia semakin besar, dia berada di sebelah kanan, dan apabila ia semakin kecil nilainya, jadi dia berada di sebelah kiri. Nah, kita lihat lagi untuk kata kunci selanjutnya. Jadi di sini ada kata kunci Romli melangkah 2 langkah ke depan. Jadi kita mulai hitung di posisi Romli berdiri ya. Jadi tadinya Romli berdiri di posisi 0. Kita melangkah 2 langkah ke depannya. Jadi mulai dari 0, 1, 2. Oke, nah sampai sini ini belum final ya teman-teman, jadi ini belum selesai. Kita lihat lagi, ada lagi kata kuncinya yaitu setiap langkah melalui bilangan itu berselisih 1. Jadi setiap langkah yang digunakan oleh Romli itu melalui bilangan yang berselisih 1. Jadi kita hitung seperti ini. Oke. Jadi 0 kita langkahi 1, lalu kita lompat ke 2 karena dia berselisih 1. Selanjutnya dari 2 ke 3 itu kita langkahi 3, langsung kita ke 4. Jadi di sini bilangan di depannya itu harus selalu lebih besar. Jadi bilangan-bilangan yang dilalui oleh Romli adalah 2 dan juga 4. Gimana, mudah kan? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini sudah ada contoh soal nomor 2. Boni memanjat pohon. Posisi Boni sekarang 3 meter di atas tanah. Nah, tuliskan lambang bilangan bulat yang sesuai pada soal ini. Oke, langsung kita ke jawaban. Jadi sebelumnya kita tulis dulu ya, karena tadi posisi Boni itu berada di atas pohon yang dimana jaraknya itu 3 meter di atas tanah. Jadi kita tulis seperti ini, oke? 3 meter di atas tanah. Teman-teman lihat Boni kan di atas pohon. Nah, dia itu berada 3 meter di atas tanah. Nah, lanjut kita tulis lagi model seperti ini ya, karena kita akan menderet angkanya. Oke, anggap saja 0 ini adalah tanah. Oke, ingat seperti tadi yang saya bilang, kalau dia nilainya semakin besar berarti dia sebelah kanan. Apabila nilainya semakin kecil berarti dia berada di sebelah kiri. Karena 3 meter di atas tanah artinya dia lebih besar. Oke, jadi kita ke sebelah kanan.
Nah, kita hitung 3 meter di atas tanah. Jadi dimulai dari 0 ya teman-teman. Jadi 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi lambang bilangan bulat yang sesuai dengan posisi Boni adalah 3. Gimana, mudah kan? Kalau gitu kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Nah, sebuah mobil terperosok ke jurang yang dalamnya 7 meter di bawah dataran tanah. Nah, tuliskan bilangan bulat yang sesuai dengan posisi mobil itu. Jadi jawabannya hampir sama dengan yang tadi. Pertama-tama kita ilustrasi dulu gambar mobil seperti ini ya, yang terperosok ke jurang. Nah, lalu mobil ini terperosok ke dalam jurang 7 meter di bawah dataran tanah. Jadi di sini sudah ada dataran tanah ya. Lalu dia terperosok 7 meter. Selanjutnya kita tulis lagi model seperti ini agar menjadi acuan agar kita bisa mengetahui bilangan bulat yang sesuai dengan posisi mobil ini. Oke, selanjutnya anggap saja 0 ini adalah tanah ya. Jadi karena kata kuncinya itu mobil terperosok ke jurang yang dalamnya 7 meter di bawah dataran tanah. Jadi pasti nilainya semakin kecil. Jadi kita beralih ke sebelah kiri. Kita hitung sampai 7 meter, artinya 7 kali. Oke, jadi 0 ke min 1, min 1 ke min 2, min 2 ke min 3, min 3 ke min 4, min 4 ke min 5, dan min 5 ke min 6, dan seterusnya min 6 ke min 7. Jadi bilangan bulat yang sesuai dengan posisi mobil yang terperosok ke jurang ini adalah min 7. Nah, oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 4, aku akan challenge kalian buat mengerjakan pekerjaan ini di rumah. Lalu kalian tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Nanti aku akan nilai apakah jawaban kalian sudah betul atau masih salah. Oke? Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton. Semangat belajar dan nantikan video pembelajaran saya selanjutnya di materi matematika kelas 6. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.